Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kita dari kelompok nggak tahu ya, nanti ada di sini kelompoknya. Oke. Terdiri dari saya Ahmad Nazif Azaki, Iqbal Harudin Irawan, Saya Rifna Amanda Putri. Saya Ratina Fian Kamariza. Saya Alifan Rasana. dan kami dari kelas 12-2. Oke, jadi kita hari ini bakalan nanya-nanya siswa. Mereka itu tahu nggak sih tentang apa asal usul manusia itu dari mana? Kan ada yang ngomong dari Nabi Adam, ada yang ngomong dari kera, ada yang ngomong dari ikan, ada yang ngomong dari kuman kali. Nah, jadi kita bakalan Dari tanah. Iya. Oh iya, dari tanah ya dalam Islam ya. Jadi kita bakalan membedah itu. Pertama kita akan bertanya dulu kepada siswa, guys. Bang, gue mau nanya pertanyaan nih. Lu tahu nggak Apa tuh? asal usul manusia itu dari mana kira-kira? dari Nabi Adam. Oh, dari Nabi Adam. Kenapa tuh, bisa jelasin nggak? Bisa, sebenarnya panjang penjelasannya, cuman yang pastinya dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam ya. Berarti bukan dari evolusi dari monyet, bukan? Ah, bukan. Oke. Masa nih, apa sih umpamanya nih, Anda mau nggak dikata anak monyet? Oh iya, nggak mau. Beneran nggak mau kan? Ya udah, kita kata Nabi Adam. Ya, terima kasih bang. Ya. Ya gitu dong. Menurut lu asal usul manusia tuh kayak gimana? Dari Allah. Dari Allah. Dari surga. Dari Nabi Adam berarti. Iya. Oh ya udah. Besok gua biologi. Kamu asal usul manusia itu dari mana sih? Dari tanah. Dari tanah. Berarti dari mana maksudnya? Dari tanah. Dari Allah. Ya udah. Berarti dari Nabi Adam. Ya. Ya udah. Terima kasih. Stop. Menurut ya, Ya tanya. menurut kamu asal usul manusia dari mana? Dari Nabi Adam. Oh, dari Nabi Adam. Oh ya, makasih ya kak. No, tanya. Menurut kamu manusia itu dari mana asalnya? Dari penciptanya, dari Dari Allah. tanah. Berarti dari Nabi Adam ya? Iya. Oh, Aku dari tanah. dari tanah. Kalau kamu dari mana? Kalau secara teori sih ada yang dari makhluk hidup. Evolusi berarti ya? Oke, makasih ya kakak-kakak. Dari apa? Dari yang Ya, lu lihat ya. Lu percaya nggak kalau manusia itu berasal dari kera? Jujur gue lebih percaya sama ikan sih. Bye. Sampai jumpa nanti ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ahmad Nazif dari kelas 12 Oke. Kami di sini mau bertanya-tanya topik yang sedang dibicarakan mahasiswa, ada tugas biologi. Jadi topik yang bakal kita bahas itu kan asal usul manusia. Secara teori manusia itu kan dari evolusi ya Pak, yang awal dari hewan lama berevolusi menjadi manusia. Terus sedangkan Islam manusia itu kan dari Nabi Adam ya. Akhirnya kita akan mulai dari pertanyaan yang sering muncul, bagaimana Islam memandang teori evolusi manusia. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya kalau kita kaji tentang teori evolusi, itu teori buatan manusia. Evolusi perubahan yang terjadi sangat lambat ya. Dalam pandangan Islam, itu kalau yang selama ini kita kaji ya, tidak ada yang disebut dengan teori evolusi. Semua makhluk diciptakan berdasarkan penciptaan. Tidak ada yang disebut dengan perubahan yang terjadi sangat lambat. Itu dalam konsep Islam tidak ada yang disebut dengan evolusi. Kalau kita lihat tadi, manusia diciptakan berdasarkan penciptaan dalam konteksnya seperti itu ya. Kalau teori evolusi menjelaskan bahwa ada yang disebut perubahan yang terjadi sangat lambat yang dialami oleh manusia, dan berkaitan dengan manusia dan kera, memang ada kemiripan, ada persamaan antara manusia dan kera, tapi ada perbedaan di sana manusia yang sangat nantinya tidak sama antara manusia. Apa tuh perbedaannya? Salah satunya manusia diberikan akal yang nanti bisa membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Ya, manusia punya akal dengan kera tidak ya. Tapi bagaimana kalau teorinya itu diomong bahwa kera ini terus berevolusi sehingga memiliki akal? Tidak ada teori evolusi yang seperti itu ya.
sebenarnya kalau dalam pelajaran atau dalam ilmu biologi dikaitkan bahwa manusia itu sebenarnya setara saja, sama kedudukannya, ada kelasnya, ada kingdomnya, ada kelasnya dan lain sebagainya, tidak berevolusi, jadi berkembang sesuai dengan yang aturan yang ada. Gitu. Dalam ilmu biologi jelasnya dalam bagian itu. Jadi tidak ada yang disebut dengan evolusi perubahan yang terjadi sangat lambat, itu tidak ada yang manusia ataupun dari yang lain-lainnya berdasarkan teori penciptaan. Baik Pak, saya ingin lanjut nih Pak. Boleh. Pertanyaan berikutnya itu apakah teori perubahan evolusi manusia itu dan Islam itu keduanya berbeda gitu Pak? Mereka itu membahas hal yang berbeda. Ya, kalau di dalam kajian Islam kan kita lihat itu ada dasar yang jelas kalau kita melihat tentang konsep penciptaan, ya, bagaimana manusia diciptakan. Kalau pencipta manusia dari yang Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, tidak ada yang disebut dengan perubahan. Kalau memang nanti ada perubahan kita dari awal sampai ke akhir berkaitan dengan fisik kita, itu ada yang disebut dengan gennya kita dan pola konsumsi makanan kita juga berbeda, maka fisik kita juga akan mengalami berbeda. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, bahkan Islam itu dasarnya kan dari Allah gitu ya Pak, dan selalu pasti benar. Berarti fosil-fosil yang selama ini ditemukan yang yang menunjukkan bahwa ada kehidupan manusia zaman purba itu gimana Pak? Ya, sebenarnya kehidupan sejak dari Nabi Adam ada ya, sudah ada ya. Kemudian penemuan itu karena kan para ilmuwan tersebut belum di sana tidak menganut keyakinan, ya. Jadi mereka berpandangan bahwa secara ilmiah, secara akal saja, tidak terlalu konsep keagamaannya, sehingga nanti ketika apa yang mereka sampaikan berkaitan dengan teori, salah satunya yang dibahas kali ini dengan teori evolusinya dan berkenaan teori asal usul manusia yang dikaitkan dengan katanya kerak, itu sebenarnya tidak ada. Ada juga memang kalau kita lihat juga nanti di sana sebenarnya dalam Al-Quran sudah jelas-jelas ada pembantaian, itu tidak ada sama sekali, di mana teori ini memang sudah runtuh. Namanya teori bukannya suatu ilmu ya, pasti akan ada yang memberikan sanggahan dan lain sebagainya. Siapa saja bisa membantah. Berarti pada kesimpulannya itu emang makhluk hidup purba tersebut tuh bukan manusia ya Pak? Yang fosilnya ditemukan. Tetap ada makhluk-makhluk itu, tapi konsep penciptaannya penciptaan dari awal sampai akhir seperti itu. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berevolusi, baik manusia ya, kalau manusia itu dari ada yang perubahan, ya penciptaan itu sejak awal memang begini manusia sudah sempurna ya Pak? Sempurna ya. Allah diciptakan, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Kan jelas ya? Iya jelas. Surat apa tuh dia? Penciptaan manusia dengan yang paling sempurna. Tapi kalau nanti dikembalikan tempat yang paling rendah. Baik Pak, sekian mungkin ya dari kami ya Pak. Terima kasih banget loh Pak. Sama-sama. Semuanya menjadi jelas ya Pak ya. Oke. Makasih ya Pak. Ayo pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dah.